Halo, bertemu lagi dengan Baba Tere di sini. Kali ini Baba akan berbicara mengenai hak kita untuk jadi orang kaya. Ya. Jadi, menjadi orang kaya itu hak kita. Nah, ini Baba sebenarnya ngambil dari sebuah buku judulnya How to Attract Money karangan Dr. Joseph Murphy. Jadi, ini adalah gabungan dari pandangan seorang penulis ternama dan pengalaman pribadi. Oke, enjoy. Jadi dalam bukunya dia mengatakan bahwa menginginkan uang itu adalah hak fundamental dari setiap makhluk hidup. Jadi setiap manusia itu punya hak untuk hidup berlimpah, hidup bahagia, hidup berkecukupan, untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan dan segala sesuatu yang didapat dengan uang. Hak untuk menjadi kaya itu sesuai dengan keinginan sang sumber yang sangat kaya raya, yang menginginkan semua sisi-sisi kelogosannya itu juga hidup berlimpah. Maka kita dikasih cara untuk masuk ke dalam tingkat kesadaran kita untuk menarik semua kelimpahan yang adalah milik kita. Nah, jadi kita harus melatih bawah sadar kita untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dengan cara kita terus mengatakan pada diri kita bahwa kita di dunia ini untuk ekspansi, dan sang sumber itu adalah sumber ekspansi. Jadi kalau sang sumber aja berekspansi dan semakin berlimpah, maka kita juga sebagai sisi dari sang sumber itu harus dan berhak berekspansi untuk lebih berlimpah. Kita harus wajib mengelilingi diri kita dengan kemewahan, kelimpahan, kesenangan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, yang semua adalah ekspresi dari sang sumber. Tanpa memiliki semua itu, kita belum mampu menjadi cahaya dari sang sumber. Baik, ini adalah hak kita untuk menjadi kaya raya. Kita tinggal di dunia ini untuk kaya raya, berlimpah, bahagia, dan bebas. Karena itu kita harus bisa memiliki semua uang untuk bisa membiayai kehidupan yang sangat-sangat berlimpah. Tidak ada kebajikan dalam hal kemiskinan. Jadi sang sumber itu bukan sang sumber yang miskin, tapi sang sumber yang terus menerus menambah dan menambah. Nah, kita sebagai sisi sang sumber, ekspresi sang sumber, kita juga punya hak untuk terus bertambah dalam hal ini, dalam hal uang. Kita hidup di dunia ini untuk bertumbuh, untuk unfolding. Kita punya hak untuk berkembang, bertumbuh, menjadi ekspresi dari
apa yang seharusnya kita ekspresikan, yaitu keindahan, kebaikan, kemuliaan, ketulusan, kemurnian, ya. Dan itu semua adalah hak kita. Kita punya hak atas semua kejadian itu. Mengapa kita hanya senang dengan merasa cukup untuk ini, cukup untuk ini? Padahal kita tahu di semesta ini, di bumi ini, di sekitar kita, ada orang-orang yang hidup sangat-sangat berlimpah, yang tidak mempunyai pikiran hanya untuk sekedar hidup, cukup sekedar makan, cukup sekedar berpakaian, cukup sekedar menikmati hidup. Nah, kenapa kita harus puas dengan itu? Apakah kita cukup puas dengan itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kebajikan kita? Jadi kita memang didesain untuk jadi kaya raya. Itu desain awal kita, untuk mempunyai kepenuhan hidup, untuk menjadi sesuatu yang bagus, yang baik. Sehingga akhirnya kita diajak untuk mungkin pertama kalinya itu melihat uang seperti uang dan peruntukan uang itu apa adanya. Dan uang adalah lambang kelimpahan. Uang adalah lambang kecukupan. Uang adalah lambang kebahagiaan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada uang, itu salah besar. Karena lalu kalau misalnya percakapan itu disertai dengan percakapan berikutnya, yaitu ngomongin orang lain yang punya uang banyak, tapi lalu kita menganggapnya mendapatkannya dari korupsi atau dari hal-hal yang buruk, itu berarti kita belum menerima kenyataan bahwa kita cukup bahagia tanpa uang yang banyak. Jadi kita tidak bisa hidup di dua sisi yang bertentangan sekarang. Kalau memang kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa uang dan kita bahagia, berhenti ngomongin orang lain, berhenti melihat rumput tetangga yang lebih hijau, berhenti membanding-bandingkan diri dengan mobil tetangga, motor tetangga, harta tetangga, dan lain-lain. Itu baru kita merasa bahagia dengan uang yang ada pada kita. Tetapi selama kita masih membanding-bandingkan, berarti kita belum mencapai potensi yang harusnya kita capai secara maksimal sebagai co-creator, sebagai cermin dari kelimpahan Sang Logos. Jadi gak apa-apa ya, gak berdosa, gak salah, gak jelek kalau kita mengatakan bahwa saya pengen uang banyak. Dan kita harus mulai nyaman dengan mengatakan saya berhak punya banyak uang. Saya berhak punya banyak uang. Saya berhak punya banyak uang, ya. Salah satu alasan kenapa banyak orang yang belum punya banyak uang adalah karena secara tidak sadar mereka menghukum uang. Nih, uang yang adalah 0 point, uang yang adalah netral, itu kita hukum. Kita anggap sebagai sumber malapetaka, sumber kemiskinan, sumber kejahatan, sumber orang-orang masuk dalam tindakan korupsi, negatif semua. Kita menghukum uang, padahal uangnya tidak bersalah, ya. Dan kalaupun ada orang yang akhirnya mempunyai banyak uang, itu adalah karena relasi dia dengan uang baik. Kalau dia punya relasi dengan uang baik, maka uang akan datang pada dia dengan baik juga. Dan baik menurut uang adalah berlimpah. Jadi yang harus berubah adalah pola pikir kita. Pola pikir kita tentang uang. Berhenti menilai uang sebagai sumber hal-hal negatif. Berhenti, stop. Lalu mulailah mempunyai relasi intim dengan uang sebagai sumber kebahagiaan. Ya.
Nah, kalau lahir di Indonesia, ya mungkin juga di seluruh dunia sih, ini ada semacam cerita yang dialami oleh banyak sekali anak-anak Indonesia. Kalau minta uang waktu kecil pada orang tua, jawabannya tuh kira-kira, emangnya uang gampang tinggal dipetik di pohon. Nah, itu kayak gitulah. Atau misalnya, kamu harus kerja dulu, lihat bapak kamu kerja keras untuk kebahagiaan kamu. Lalu image yang datang adalah kita harus kerja keras banget untuk dapat uang. Sementara realitanya adalah kalau misalnya pohon-pohon di luar rumah kita itu berekspansi, bertumbuh, berkembang, mereka mendapatkan tunas-tunas daun yang baru dan juga tunas-tunas bunga-bunga mereka itu for free, gratis dari semesta. Asal mereka beralienansi ya, bersinkronisasi, seharmonis dengan semesta, maka mereka nggak usah bekerja apa-apa. Daun-daun tunas-tunas muda, bunga-bunga, putik-putik bunga baru itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itu terjadi di seluruh kehidupan semesta di sekitar kita. Nah, semua itu adalah hasil dari relasi zero point, hubungan kosong dengan semesta, sehingga semesta memberikannya semakin berlimpah. Kita juga harus melakukan hal tersebut. Kita harus masuk ke zero point. Artinya zero point apa? Zero point itu artinya kita masuk pada titik netral hubungan kita dengan uang. Perbaiki hubungan Anda dengan uang. Seperti misalnya kita punya hubungan dengan seseorang. Ketika kita berkonotasi negatif tentang orang itu, maka kemungkinan besar orang itu akan menjauh dari kita. Lalu kita heran kok kita kesepian, gak punya teman, sendirian, terisolasi, terseparasi. Karena pola pikir kita yang negatif itu sama dengan uang. Jadi dalam konteks uang, pada saat kita berpikir bahwa uang itu susah, uang itu jauh, uang itu harus didapat dengan kerja keras, itu yang akan terjadi. Semesta selalu mengatakan yes, dan itu yang terjadi. Uang itu jauh, uang itu susah, dan uang harus didapat dengan bekerja keras. Nah, makanya kita lalu berubah ya. Berubah terutama untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka dewasa tanpa mengalami kesulitan mempunyai relasi intim dengan uang ya, nggak seperti orang tua ya. Jadi kita harus mulai mengatakan bahwa kita mencintai uang, dan itu boleh banget, silahkan. Kita nggak boleh punya relasi hate and love dengan uang. Jadi kok katanya kita benci sama uang susah datang, uang sumber kejahatan, uang sumber korupsi. Tetapi kita butuh uang untuk bahagia. Lalu kita nggak bahagia karena kita kurang uang. Dan akhirnya terjadilah lingkaran setan yang malah membuat kita lebih negatif, sehingga akhirnya kita mendorong uang keluar pergi dari kita. Ya, semesta selalu mengatakan ya. Jadi bukan berarti si uangnya itu lalu memilih pergi ke orang kaya untuk masuk dalam kantong orang kaya, bukan. Tapi karena semesta selalu berkata yes, dan semesta yang berkata yes itu mengikuti apa yang ada dalam pola pikir kita dan perasaan kita. Jadi kalau misalnya pola pikir kita positif, berlimpah, kaya raya, berkecukupan, maka semesta juga berpikir hal yang sama, berlimpah, berkecukupan, kaya raya. Maka itu yang akan datang dalam kehidupan kita. Sesederhana itu. Jadi law of attraction itu sebenarnya sederhana banget. Kalau kita misalnya diajarkan sejak kecil bahwa apa yang kita minta itu selalu kita dapat, dan itu sesuai dengan pola pikir kita, pola emosi kita, dan pola rasa percaya bahwa semesta, sang sumber, Tuhan akan memberikannya sesuai dengan caranya, maka sebenarnya semua akan berlimpah, semua akan berkecukupan, semua akan mempunyai banyak uang. Karena menjadi kaya raya adalah hak kita.
Nah, sisi lain yang membuat uang jauh dari kita adalah apa yang disebut kebajikan menjadi orang miskin. Ini pola pikir bukan pola pikir sang sumber ya. Ini adalah pola pikir kaum kabal atau siapapun juga yang ingin mempunyai kontrol atas kita. Kontrol secara pikiran, perasaan, perilaku, dan finansial, keuangan. Jadi kebajikan untuk menjadi miskin ya. Berbahagialah mereka yang miskin, sebab nanti kalau sudah mati mereka akan kaya. Berbahagialah orang miskin, karena orang miskin itu tidak bergumul dengan uang yang adalah sumber kejahatan. Berbahagialah orang miskin karena dia percaya nasibnya memang untuk jadi orang miskin. Tapi sementara mereka yang mengajarkan tentang kemiskinan itu mereka kebanyakan kaya raya. Mereka yang jualan kemiskinan pada orang lain, mereka yang mengajarkan orang lain dengan kata-kata kebajikan kemiskinan, itu mereka berkelimpahan loh, mereka kaya raya. Mungkin dari jauh kelihatannya mereka sederhana ya, pakaiannya sederhana misalnya. Tetapi yang membuat mereka kaya raya itu adalah setiap kali mereka sakit, mereka punya akses ke kesehatan yang bagus, kesehatan yang mahal, atau mereka punya hak untuk traveling kemana-mana dengan uang yang ada. Ya, jadi ajaran-ajaran kebajikan karena kemiskinan itu harus kita ubah, kita ganti ya, bahwa saya punya hak untuk jadi orang kaya. Saya punya hak untuk punya banyak uang. Saya punya hak untuk menunjukkan sisi-sisi kelogosan sang logos yang adalah sang sumber yang sangat-sangat berlimpah. Itu harus terus kita katakan terus-menerus di dalam diri kita ya. Jadi afirmasi yang harus dilakukan itu adalah afirmasi bahwa saya berlimpah, saya mempunyai kebebasan finansial, saya mempunyai hak untuk hidup berkecukupan, saya punya hak untuk makan apa saja yang saya ingin makan karena saya punya uang untuk membeli makanan yang ingin saya makan. Saya punya hak untuk minum apa saja yang saya inginkan karena saya punya hak untuk minum sehat. Ya, jadi saya punya hak untuk membeli apapun yang saya inginkan karena saya itu adalah co-creator dari sang sumber, dan sang sumber ingin saya kaya, bahagia, dan berlimpah. Saya punya hak untuk kaya raya sehingga saya bisa berbagi sama orang lain. Tetapi saya berbagi sama orang lain karena saya berlimpah. Jadi ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita memberi kepada orang lain itu akan kembali lebih banyak dari kita. Emang benar sih, emang benar. Tapi ya, kalau kita memberi dengan konsep kekurangan atau kita memberi karena kita ingin dapat ganti 10 kali lipat, semestanya juga membacanya juga bingung. Karena ongkoh memberi dengan berlimpah, tapi si energi yang dipancarkan ke semesta itu energi kekurangan, pengen dapat. Nah, lalu apa yang akan semesta baca? Semesta bilang bahwa oh, dia pengen dapat kekurangan terus, maka yang dapat adalah kekurangan. Ya, law of attraction sesederhana itu sih. Jadi kebajikan kemiskinan itu mulai harus kita hapuskan ya. Misalnya nih ada ceritanya itu beredar di masyarakat kita ya, tentang seorang yang kaya raya tapi kok mukanya nggak bahagia, mukanya tuh penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian dan lain-lain. Belum tentu kalau kita tinggal sama dia 24 jam selama 3 tahun berturut-turut baru kita tahu kalau dia nggak bahagia. Tapi kalau hanya pas selintas kita lihat dia lagi cemberut, lalu kita ngambil kesimpulan bahwa ternyata uang tidak membawa kebahagiaan. Belum tentu juga, karena menurut law of attraction, dia kaya karena dia punya relasi yang baik dengan uang. Dan semesta memberikan apa yang
semesta anggap sinyal tentang apa yang dia butuhkan, dan sinyalnya ternyata berlimpah positif sehingga semesta memberikannya berlimpah positif. Sesederhana itu ya. Jadi kita harus mulai berhenti menganalisa dan mengambil kesimpulan tentang orang lain. Belum tentu mereka senang kok kalau mereka punya banyak uang, banyak emas, banyak investasi, banyak, mereka senang, mereka bahagia karena mereka tahu mereka punya hak untuk itu ya. Jadi berhenti menganalisa lah, daripada ngomongin orang punya uang. Ya udah, kita bilang sama diri kita sendiri, kita punya hak untuk jadi orang yang kaya raya, kita punya hak untuk hidup berlimpah, kita punya hak untuk berkecukupan. Karena, nah teman-teman, karenanya itu adalah karena kita adalah co-creator dari sang sumber. Sang sumber itu kekayaannya infinite, nggak terbatas. Jadi kalau misalnya kita sebagai ekspresi sang sumber dan kita adalah partner kreator, lalu kita nggak berhasil mencapai tingkat kelimpahan dalam ekspansi yang terus menerus menjadi lebih banyak uang, lebih kaya, lebih berlimpah, lebih berkecukupan, kita belum menjalankan misi kita sebagai co-creator. Sesederhana itu. Baik, maka kesimpulannya adalah, kalau misalnya kita tidak punya uang yang bisa kita sirkulasikan terus-menerus di dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang salah dengan pola pikir kita. Karena kalau kita lihat dari nafas semesta 369, ekspansi, dari 3 ekspansi ke 6, ekspansi ke 9. Sementara kita memang sekarang lagi ada di dimensi ketiga, ekspansi ke dimensi keempat, ekspansi ke dimensi kelima ya, dengan simbol angka 369. Maka kita harus berekspansi dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk uang. Jadi memang video ini saya peruntukkan untuk benar-benar berekspansi tentang kebebasan finansial. Nah, jadi oke, silahkan Anda coba ya. Saya udah buat video tentang bagaimana menarik financial freedom berdasarkan 369 ya. Anda tulis pagi-pagi 3 kali, sore-sore 6 kali, malam-malam 9 kali. Kalau bisa sih jamnya 11-11 ya. Jamnya tuh yang jam cantik gitu ya, 11-11, jam 13-13, jam 18-18 ya. Itu jam-jam cantik itu. Coba disesuaikan dengan jam-jam cantik itu. Jadi si frekuensi energinya memang lagi ada pada saat itu. Dan sekarang di Indonesia ini orang udah mulai mengerti arti angka-angka, karena kita hidup di semesta angka. Jadi kita koneksitas diri kita dengan 888, 999 gitu ya. Ini saya waktu masa transformasi, ketika angka-angka sudah mulai menampakkan diri dalam kehidupan saya, itu saya baru tersadarkan bahwa semua mobil mewah di kota saya, mobil-mobil mewah nih di kota saya itu, orang yang punya mobil itu mereka pesen angka cantik loh. 999, 888, 777 ya, 1111, 111, 333, 4444. Nah sekarang NMAX di kota saya itu menarik loh. NMAX itu kan motor mahal ya, itu nomornya cantik banget loh. Saya tanya sama orang nih, suatu saat saya lagi pergi ke tempat material, terus dia punya NMAX baru 4444. Saya bilang, Pak, nomornya cantik banget ya. Dia bilang, iya saya beli. Berapa gitu, dia beli. Jadi saya pikir, wah dia udah sadar angka nih ya. Jadi mereka yang sadar angka itu lalu mereka memainkan angka untuk menarik kelimpahan sesuai dengan simbol-simbol angka tersebut. Nah, jadi saya mulai sadar nih, wah ternyata ya orang-orang kaya itu sudah sadar angka. Selain sadar angka berapa nol yang harus ada dalam uang mereka yang datang kepada mereka, itu mereka sadar juga bahwa dalam hal-hal tertentu mereka pakai angka-angka cantik tersebut, angka-angka angels, angka-angka yang buat saya adalah kode aktivasi kelimpahan semesta gitu. Seindah banget ya kalau kita udah lihat bahwa ternyata memang kesimpulannya ya teman-teman,
bahwa satu, kita punya hak untuk jadi orang kaya, kita punya hak untuk punya uang banyak. Yang kedua, kalau kita tidak punya uang banyak dan bukan jadi orang kaya, kita belum menjadi partner creator, kita belum menjadi co-creator, kita belum menunjukkan sisi-sisi kelogosan co-creator kita, ya. Dan yang ketiga adalah kebajikan kemiskinan itu diciptakan oleh mereka yang ingin mengontrol kita. Seakan-akan berbahagialah menjadi orang miskin, tapi itu tidak benar, karena itu bertentangan dengan visi misi sang logos, visi misi sang sumber, visi misi Tuhan yang sangat berkelimpahan. Jadi diubah, pola pikirnya diubah. Dan kalau misalnya kita percaya sama Tuhan yang ingin kita miskin, menderita, jadi korban kekerasan, dipukulin, disiksa, dihina, kita ubah konsep Tuhan itu, karena itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, yang ingin kita bahagia, kita panjang umur, kita banyak keturunan, ya. Jadi untuk menutup video ini, saya akan buat lagi sih, karena how to attract money ini memang menarik dari berbagai sudut. Tapi untuk video pertama ini saya akan ngajak teman-teman untuk mengubah pola pikir, dan daripada ngelamunin hal-hal yang aneh-aneh, ya, misalnya ngelamunin virus, ngelamunin kapan kembali kerja, kapan anak-anak sekolah, kita terus ngomong sama diri kita, saya berhak punya uang banyak, saya berhak hidup kaya raya, karena saya adalah cerminan sang sumber, saya cerminan Tuhan, dan Tuhan itu kaya raya. Begitu. Oke, jadi selamat mencoba, selamat yakin, ya, bahwa di masa transformasi ini semuanya berubah. Kalau Anda sudah melihat video terakhir saya tentang bumi baru, itu sistem finansial itu akan diganti, karena mau nggak mau, walaupun misalnya kaum kabal atau pemerintah ingin supaya mengontrol sistem finansial dunia dengan sistem utang piutang, tapi coba lihat zaman corona ini, ternyata semuanya berubah. Semua rencana-rencana yang dibuat dengan baik dalam proyek-proyek besar berhenti semua, nggak ada yang berjalan sesuai dengan rencana, karena semesta yang di atas sana, ya, sisi-sisi kelogosan sang logos yang jauh lebih besar daripada bumi itu sudah merencanakan untuk membantu bumi bertransformasi naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi juga akan masuk ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, termasuk kesadaran finansial. Jadi sambil menunggu kita naik ke dimensi 4 dan 5, dan mungkin kita nggak mengalaminya karena mungkin anak cucu kita mengalaminya, ya, dimana sistem finansial lalu jatuh dan yang ada adalah sistem kelimpahan yang sifatnya universal. Dan itu pernah terjadi di Atlantis, di Lemuria. Itu juga pernah terjadi ketika para penguasa Mesir, para penguasa suku-suku Indian yang mencapai tingkat kesadaran yang tinggi belum terkontaminasi dengan perdagangan dan keuangan. Jadi kita akan kembali ke tingkat seperti itu. Tapi sementara kita belum sampai sana, mari kita mengubah pola pikir dengan mengatakan afirmasi setiap hari. Saya berhak, saya berhak, saya berhak. Saya berhak punya uang banyak, saya berhak bersahabat dengan uang. Saya berhak masuk pada zona netral supaya saya menikmati dan bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Kalau itu harus saya beli dengan uang. Oke. Terima kasih. Namaste. Dan seperti biasa, ya, jangan lupa bahagia. Dan sekarang kita harus berani mengatakan bahwa bahagia itu ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya kebebasan finansial, ketika kita bisa membeli apapun yang kita inginkan karena kita adalah ekspresi sang logos. Sampai jumpa. Namaste.